Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ayu, mahasiswa PPG Prajabatan 2023, Universitas 11 Maret kelas IPA 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendekatan pembelajaran CRT Culturally Responsive Teaching pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Sri Yamtina, SPD MPD. Pengertian CRT Culturally Responsive Teaching atau CRT menurut Gloria Ledson-Billings didefinisikan sebagai sebuah pedagogi yang memberdayakan peserta didik secara intelektual, sosial, emosional, dan politik dengan menggunakan referensi budaya untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pendekatan ini melibatkan guru untuk membangun jembatan dari pengalaman peserta didik di lingkungannya ke pengalaman mereka di kelas, membawa unsur-unsur ke dalam pembelajaran sehari-hari, mereka di sekolah yang memvalidasi budaya mereka dan membuat pembelajaran sesuai dengan pengalaman di rumah karena koneksi atau keterhubungan tersebut. Latar belakang CRT penelitian yang dilakukan Cornell P. W. Wardy pada tahun 1993 menjadi salah satu bagian yang mendasari atau menjadikan filosofi CRT. Pada penelitian ini mengungkapkan permasalahan dan mencari tahu mengapa begitu banyak anak asli Amerika tidak berhasil di sekolah. Cornell menemukan dan menyimpulkan bahwa dibanding menghormati atau mengeksplorasi berbagai budaya yang berbeda, yang dibawa peserta didik, pendidik malah mengabaikan budaya peserta didik dari kelompok menengah ke bawah dan berusaha untuk mengajarkan budaya kelas menengah kulit putih yang mainstream kepada peserta didik. Beberapa peneliti lain di tahun 1990-an kemudian berteori bahwa peserta didik mengalami keterputusan antara pengalaman di rumah dan sekolah mereka, sehingga kondisi membuat mereka cenderung tidak terlibat dan berprestasi di sekolah. Implementasi CRT di kelas. Culturally Relevant Teaching, CRT, akan menjadi efektif di lingkungan kelas jika guru dapat membangun kesadaran budaya yang didapat dari pengalaman peserta didik. Guru tidak menyimpang dari kurikulum dalam hal standar yang diajarkan, tetapi sangat memperhatikan bagaimana budaya peserta didik dapat dimasukkan ke dalam pelajaran sehingga lebih sesuai dengan mereka. Contohnya, pada pembelajaran IPA materi getaran dan gelombang pada siswa-siswa yang tinggal di daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah. Anak-anak di Jawa Timur dan Jawa Tengah tentu mengenal budaya wayang identik dengan gamelan, maka guru bisa mengkaitkan budaya gamelan dengan materi getaran dan gelombang, seperti siswa diminta mengidentifikasi alat-alat musik tradisional dari gamelan. Apa saja yang termasuk memanfaatkan konsep getaran dan gelombang. Contoh lainnya, guru bisa mengkaitkan dengan pengalaman yang benar-benar dialami peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya. Misalkan 1. Untuk memadamkan api, ketika terjadi kebakaran, disarankan menggunakan karung yang dibasahi atau tabung pemadam kebakaran. Hal ini terkait dengan konsep kebakaran, bahwa suatu benda akan terbakar bila memenuhi 3 syarat, yaitu benda mudah terbakar, ada oksigen, dan mencapai titik nyala. Bila kita hendak mencegah terjadinya kebakaran, maka hilangkan salah satu syarat tersebut. Namun bila kebakaran terlanjur terjadi, yang paling mudah adalah menghentikan suplai oksigen dengan menyelimuti api menggunakan karung yang dibasahi. Karung basah tidak ada lubang untuk aliran oksigen. Petugas pemadam kebakaran menggunakan semprotan air untuk menurunkan titik nyala dari benda yang terbakar. Bisanya juga menyemprot benda yang mudah terbakar yang ada di sekitarnya agar tidak mencapai titik nyala. Cara kerja fire extinguisher adalah menyemprotkan gas CO2 untuk menghalangi suplai oksigen pada api yang menyala. Bila kita paham konsepnya, maka dengan mudah kita bisa menyelesaikan masalah kebakaran. Namun kebakaran pada tangki minyak disarankan tidak menggunakan air karena suhunya sangat panas, sehingga dikhawatirkan air akan terurai menjadi oksigen dan hidrogen yang dapat berperan sebagai bahan bakar. Akibatnya nyala api akan bertambah besar. 2. Peralatan masak ibu di dapur menggunakan tangkai dari bahan yang tidak menghantarkan panas. Maka dipilih kayu dan plastik karena kedua bahan tersebut tidak menghantarkan panas. Kita menjadi nyaman menggunakan peralatan tersebut ketika memasak. 3. Apakah di gawai Anda telah memiliki fasilitas biometrik? Ya, pada mesin perekam sidik jari terdapat perangkat elektronik untuk merekam gambar digital dari pola sidik jari.
Gambar tersebut kemudian disimpan sebagai data oleh sistem sebagai informasi data diri atau identitas. Contoh-contoh CRT tersebut akan mudah dipahami oleh peserta didik karena peserta didik mempunyai pengalaman langsung dari lingkungan sekitarnya. Keterkaitan CRT pada lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari peserta didik. Jika peserta didik belajar sesuai kemampuannya, sesuai kebutuhannya, seperti peserta didik belajar dengan dikaitkan dengan budaya di lingkungan mereka atau pengalaman keseharian mereka, maka ia akan mempunyai kecenderungan untuk tidak tertekan pada pembelajaran, sehingga hal tersebut akan menumbuhkan lingkungan belajar yang nyaman. Jika peserta didik merasa nyaman, maka ia akan merasa bahagia. Jika merasa bahagia, maka kecenderungan belajar peserta didik akan lebih mudah dan meningkat. Hal ini senada berdasarkan teori kebahagiaan Martin E.P. Seligman dalam Authentic Happiness. Terdapat beberapa pengaruh yang dihasilkan oleh kebahagiaan, happiness, antara lain, suasana hati yang positif, kebahagiaan memperluas sumber-sumber intelektual, fisik, dan sosial yang dimiliki, emosi positif yang membuat individu menjadi lebih kreatif, toleran, konstruktif, murah hati dan tidak defensif, lebih mudah mendapatkan teman dalam bergaul, serta menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dengan kata lain, pengaruh kebahagiaan, happiness, adalah perasaan positif yang membuat individu memiliki hubungan yang baik terhadap diri sendiri dan orang lain, serta membuat diri pribadi menjadi lebih kritis dalam menjalani kehidupan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.